Dan hari ini saudara tahu nggak, lagi ulang tahun Protestan. Tahu? 31 Oktober itu adalah Hari Protestan, Reformasi. Ya, pada tahun 1517, seorang tokoh besar namanya Martin Luther menyatakan dengan dalilnya di depan satu gereja besar, dia protes. Itu gereja yang bilang orang boleh selamat kalau orang itu membayar surat penghapus dosa. Dia bilang pemimpin gereja itu nggak mungkin salah. Gereja waktu itu mengajar begitu. Dan ada banyak hal yang dibuat oleh gereja. Dan Martin Luther berdiri dan dia bilang itu salah. Tidak benar. Dan ini sekarang harinya. 31 Oktober 2021. Udah berapa tahun itu? 1517. Hari ini. Harusnya orang Protestan hari ini bersuka cita. Karena mulai saat itu ada istilah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah, dan hanya karena Alkitab, hanya oleh Alkitab. Perjuangan seorang Martin Luther ketika dia mau dibantai, dia berdiri dan dia bilang, di sini saya berdiri. Saya tidak pernah akan menyangkal Tuhan saya. Di sini saya berdiri. Itu kata-kata Martin Luther. Maka para Protestan, para orang-orang percaya, kalau engkau percaya sekarang pada Tuhan Yesus, hanya dengan iman pada Tuhan. Saya ada satu orang yang berjuang di sana pada tahun itu. Dia di gereja yang begitu hebat, yang menguasai dunia waktu itu. Tapi dia berdiri dan dia bilang, keselamatan itu hanya karena Tuhan Yesus. Itu sebabnya teman-teman kita berjuang di ladang-ladang pelayanan. Dan gereja Alkitab Anugerah mesti kuat gara-gara itu. Saudara, banyak orang berjuang untuk pelayanan. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak terang. Karena mereka mesti bicara tentang terang, tentang Tuhan. Dia berdiri, saudara. Saya mau bilang lagi kata-kata dia. Di sini saya berdiri. Saya tidak akan bergeser sedikit pun. Dan hari itu, dimulailah apa yang disebut dengan Protestan. Sampai ada kita saat ini. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama. Kami telah mendengar pembacaan firman Tuhan. Tapi kami akan merenungkannya, Bapa. Mohon kemurahan-Mu menguasai kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika bicara tentang Protestan, saya dan kita semua pasti ingat tentang pelayanan. Kenapa kita mesti melayani? Pada PA hari Jumat lalu, saya bilang kepada saudara-saudara kita di PA hari Jumat itu, tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tidak ada satupun anak Tuhan yang akan dibiarkan Tuhan tidak melayani Tuhan. Maka jika engkau tidak melayani Tuhan, mungkin engkau bukan anak Tuhan. Kalau tidak melayani Tuhan, mungkin engkau bukan anak Tuhan. Mari kita lihat nanti di sini. Injil Yohanes pasal 1 dibaca oleh Ibu Sanjaya. Terima kasih, Mak. Ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya yang menggerakkan reformasi
Martin Luther yang paling banyak itu ketika dia membaca Injil kitab Roma. Ketika dia membaca kitab Roma, maka dia mengerti bahwa gereja sekarang tidak lagi berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia tahu sekali bahwa selamat hanya oleh iman. Injil adalah kekuatan Allah. Keselamatan hanya di dalam Yesus, bukan dari pemimpin agama. Keselamatan itu dibayar oleh Yesus, bukan kita bayar supaya kita dibenarkan oleh Yesus. Martin Luther memahami itu. Martin Luther berkorban gara-gara itu, saudara. Kenapa? Karena di ayat 12 dibilang, semua yang menerimanya, di dalam kitab pembacaan tadi, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kenapa Martin Luther berani? Kenapa harus ada reformasi? Kenapa harus ada kembali kepada Alkitab? Keselamatan hanya oleh iman. Jadi kalau kita bilang selamat hanya oleh iman, itu bukan gereja Alkitab Anugerah. Selamat karena kasih karunia, itu bukan gereja Alkitab Anugerah. Selamat karena Alkitab saja, pemahaman tentang Alkitab, itu bukan gereja Alkitab Anugerah, tetapi itu adalah reformasi. Dan kita masuk di dalam situ. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita mulai berpikir sekali lagi sekarang untuk menghormati para pejuang-pejuang, para pelayan Tuhan. Tadi kita bersama-sama dengan Pak Das di sini, Pak Daniel. Kalau dia cerita ke saya mesti jalan, Pak. Soalnya di sana sekarang sudah menjadi orang-orang yang dulu Kristen mulai pergi dari kekristenan. Kenapa? Sudah mulai banyak orang Kristen yang ragu tentang Yesus. Sudah banyak orang Kristen yang ragu, bukan pada Yesus, tetapi banyak orang Kristen yang ragu pada apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sehingga akhirnya mereka, kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Berarti sama. Saya sudah katakan hari Rabu lalu dalam PA. Allah orang Kristen itu unik. Ketika saya bicara tentang Kejadian 1 dan Yohanes pasal 1, kita bicara tentang Allah itu cuman Allah saja. Allah itu cuman Allah. Allah itu cuman Allah yang menyatakan diri, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada bilang Allah, itu pasti bukan Allah. Kalau ada yang mengatakan saya menyembah Allah, yang bukan Alkitab katakan, saya mau bilang pada saudara, itu pasti bukan Allah. Kasarnya saya mau bilang, di PA itu kan saya sudah bilang, kalau begitu itu siapa? Kalau bukan Allah siapa? Pasti bukan Allah. Kalau dikatakan begini, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan segala sesuatu. Firman menciptakan segala sesuatu. Saya sudah gambarkan minggu lalu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa. Lalu cuman siapa di sana? Cuman Allah. Ada berapa Allah? Nggak bisa hitung. Kecuali dia menyatakan diri. Dan dia menyatakan diri dengan berkata seperti ini. Baiklah kita. Itu Allah orang Kristen. Tetapi banyak orang mulai ragu. Apa benar cuman Allah orang Kristen? Maaf, bukan Allah orang Kristen saya. Allah Alkitab. Apa benar cuma Allah Alkitab yang benar? Masa mereka salah, Pak? Saya banyak kali mendengar pertanyaan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, Pak? Bagaimana mereka selamat? Tega banget Allah membuat dia masuk neraka. Bagaimana ada orang menderita, Pak? Bagaimana, Pak? Saya kan bilang saya nggak bisa jawab karena saya bukan Allah. Ya kan? Saya nggak bisa jawab. Kenapa seperti itu? Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Makanya Alkitab bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di Yohanes pasal 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oh, berarti dia bukan Allah, Pak. Oh, berarti dia begini, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Masa sih, Pak, menurut ilmu pengetahuan seperti ini, begini, dan begini. Mungkin salah Alkitab. Dan orang mulai ragu. Dan yang paling parah adalah orang meninggalkan Alkitab. Bukan karena Alkitab salah, bukan karena pemahaman, tetapi karena kedagingan. Daging. Makanya dikatakan di sini orang menjadi anak Allah itu bukan diperanakan dari darah dan daging. Karena kalau sudah masalah daging, orang meninggalkan Tuhan.
Saya tanya Pak Das, kenapa harus berjuang sampai 9 jam perjalanan, tambah 3 jam, tambah 2 jam, lalu pulang lagi, seperti itu kenapa? Karena ada jiwa-jiwa di sana. Tapi ada orang yang meninggalkan karena kedagingan. Nggak enak kalau daging tidak makan enak. Tidak enak. Ya, tidak enak kalau tidak ada jabatan. Tidak enak kalau meninggalkan orang yang saya kasihi. Soalnya cinta, Pak. Saya kalau tidak ada dia, mati saya, Pak. Oh, gampang lah, Pak. Tuhan Yesus nggak kemana-mana kan, Pak, ya? Tuhan Yesus kan satu-satunya ya. Jadi nggak kemana-mana kan. Nggak apa-apa kan saya pergi sana, nanti saya balik lagi. Kedagingan. Makanya menjadi anak Allah itu bukan karena daging. Dikatakan di sini tadi yang kita bacakan, karena roh. Kenapa orang menggugat Allah? Kenapa? Mari kita lihat di sini. Terang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu ayat 9 dari 1 Yohanes 1. Terang sesungguhnya. Ada terang yang tidak sesungguhnya ya. Terang sesungguhnya sedang datang. Sedang datang. Bukan akan datang. Berarti kalau sedang datang, dulu sudah ada, dan sekarang ada sini sekarang, terang itu. Terang itu ada di sini sekarang. Sedang datang ke dalam dunia, yang menerangi setiap orang. Okay? Ia telah ada di dalam dunia, dia telah ada di dalam dunia. Saudara perhatikan kata-kata ini. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia yang dia ada itu adalah dunia yang diciptakannya. Dia ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia yang ciptakan dunia, lalu dia datang ke dalam dunia, dan dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Bahkan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Aduh, dia yang jadikan dunia, lalu dia datang ke dunia, tapi dunia nggak kenal dia. Bahkan dia datang kepada orang-orang kepunyaannya, kepada orang yang dikasihinya, tetapi orang-orang itu menolaknya. Saudara bayangkan aja dunia itu seperti itu. Saudara bayangkan aja orang-orang yang tidak tahu diri itu. Makanya dosa itu adalah durhaka. Dosa adalah kedurhakaan. Kenapa kedurhakaan? Karena tidak mengenal dia yang menciptakan manusia. Karena tidak mengenal dia yang menciptakan dunia ini. Bahkan ketika dia datang di dunia, dia menolak dia. Kalau engkau cuma mencuri, engkau cuma rugikan berapa orang. Tapi kalau engkau menolak Yesus, durhaka. Itu kata Alkitab. Itu artinya dosa, saudara. Dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal dia. Saya mau tanya, saudara. Saudara mengenal Yesus? Hah? Saudara juga boleh tanya saya dong. Bapak mengenal Yesus? Mari kita saling tanya-tanya. Apakah engkau sungguh mengenal Yesus? Kenal Yesus? Mengenal, saudara? Coba cek, jangan-jangan tidak. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Silakan. Nggak enak ini pertanyaan. Tapi saya mau saudara balik lagi cek diri. Saya tadi duduk sendiri, saya baca. Saya betul-betul kenal Yesus ya. Apakah saya sungguh-sungguh menghargai dia? Ataukah saya cuma menuntut dia? Ingat minggu lalu yang saya katakan, engkau tidak punya hak menuntut Yesus. Engkau tidak punya hak bahkan menerima sesuatu dari Yesus. Saya tidak punya hak menerima sesuatu. Kenapa? Saya ini najis, durhaka tadi saya bilang. Dosa apa yang tidak ada pada saya? Apakah saya layak menerima kebaikan Tuhan yang begitu mulia itu?
Makanya kan saya bilang minggu lalu, jangan sombong kalau belum jadi seperti Allah. Karena ketika engkau menjadi seperti Allah, engkau diusir lagi dari Taman Eden. Seperti Adam dan Hawa. Bisa ngerti? Apakah saya layak menerima kebaikan dari Tuhan? Ada yang layak? Yang di rumah ada yang layak? Oh, saya ini anak Tuhan, Pak. Saya ini anak Tuhan. Saya masuk surga, Pak. Saya mau nanya sekarang, balik dulu sedikit. Apakah engkau merasa layak? Layak, Pak. Apa kebaikanmu? Apa yang pantas engkau katakan pada Tuhan? Tuhan, nih, Sony. Ada yang bisa begitu? Supaya jangan jalan dengan dada terbuka. Dengan gagah. Saya anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Semua anak raja rebutan tahta itu, Pak. Ya kan? Saya semua begitu. Coba saudara perhatikan, engkau penting bagi Tuhan. Engkau baik, kata-kata rohani itu harus positif. Mesti bilang, saya bisa. Dan Tuhan bilang, engkau bisa. Karena engkau kata-kata itu punya kuasa. Itu dosa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang apa padamu? Pada saya, pada kita. Tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Benar nggak? Stop tuh kata-kata itu ya. Kita bisa. Tuhan itu mau menjadikan kita bisa. Mana ada? Hah? Mana ada? Apa kita bilang? Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan yang mau datang pada Tuhan, engkau bisa? Enggak. Yang letih lesu dan berbeban berat, benar nggak? Makanya itu ada reformasi. Martin Luther bilang enggak, hanya kasih karunia saja. Hanya kasih karunia. Saya suka sekali itu kata-kata positif. Kan saya sudah bilang, saya suka sekali. Tapi ketika mulai bicara tentang kita ini, hati-hati loh. Tuhan bilang kamu tuh rumput kering. Saya ini berengah, saya ini ulat, saya ini dari debu tanah, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa jadi anak Tuhan, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bisa ya? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena dunia tidak mengenalnya. Dunia cuma kenal diri sendiri. Pas kena terang, dia bukan lihat Tuhan, dia lihat diri sendiri. Iya kan? Lihat diri sendiri. Nah, kalau saya ada di sini, mata saya kan harus ke kamera nih. Sementara kan ada orang di depan sini. Coba kalau saya lihat begini ke orang-orang di sini, saudara tidak merasa dekat dengan saya di rumah kan? Jadi saya harus lihat sini kan? Sementara saya lihat di sini, di depan ini, orang-orang di sini cuma lihat saya ini, Pak Sony kok lihat apa di titik situ gitu kan? Iya kan? Ketika saya ada di sini, saya langsung berdiri. Kan saudara lagi lihat saya, ini ngapain sih Pak Sony? Benar kan? Ketika ada terang, apa yang kita buat? Kita lihat diri sendiri. Pantasan itu yang dikhotbahkan oleh Penatua Wauran waktu lalu. Orang yang dengar firman seperti menghadap cermin ya. Ya, baru menghadap, pas balik lupa, balik lagi. Akhirnya hidupnya cuma bolak-balik di cermin, bolak-balik di cermin, bolak-balik di cermin. Udah jalan begitu, semengken lipstick. Lewat dikit. Saya ada cerita tuh ibu, kan? Pakai lipstick terlalu tebal, sampai jalan mulutnya nggak bisa tutup. Buka terus. Bilang stop, malah bilang stop. Karena nggak bisa tutup. Beda itu stop sama stop kalau di Manado. Ya kan? Saudara, kenapa? Padahal terang sudah ada dalam dunia. Tapi orang tidak percaya. Dunia tidak kenal, bahkan menolak dia. Sudah tidak kenal, bahkan menolak. Nah itu kalau dunia. Nah kalau orang percaya, yang sudah jadi anak Allah, tapi menolak apa yang Tuhan bilang, celaka itu. Bahaya itu. Ya kan? Pernah ada yang menolak apa yang Tuhan suruh? Ini nih menolak nih. Saya tuh banyak kali menolak. Kalau udah hari Jumat mau PA nih. Tiba-tiba ada bapak WA ke saya. Pak, nanti PA antar malam ya. Saya bilang, Ibu Yosi sebenarnya saya malas ini mau PA. Saya mau balas. Enggak deh.
Tapi takut saya. Setiap ada sesuatu, kayaknya boleh deh. Tadi malam itu terpaksa saya tolak. Jadi ada anak-anak lagi makan-makan di satu tempat, di mana itu keluarga siapa itu? Lagi makan-makan lalu bilang, ayo di sini banyak makanan. Kalau saya tolak nanti makanan siapa yang makan, itu kan? Jadi pikiran saya di makanan bukan di acara itu. Kalau saya tolak nanti makanannya. Tapi saya kuat Sony. Sebagai laki-laki engkau harus kuat. Kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu dari si jahat. Bukan katakan tidak. Dan dia pulang, saya bilang, Dek, bagaimana makanan di sana? Banyak? Banyak sekali, Pak. Ada yang bungkus, Dek. Papa nggak pergi sih, nggak dapat. Ya, bukan sisanya, lebihnya. Saudara tahu nggak betapa jahatnya dunia ketika menolak Yesus? Padahal dia yang ciptakan segala sesuatu. Betapa jahatnya dunia menolak Yesus. Jahat sekali. Tetapi dunia selalu menuntut Yesus. Dunia selalu menuntut Yesus. Coba deh saudara cek hidup saudara, hidup saya. Ini saya susah sekali duduk. Kalau kena di sini, di kursi ini, sakit banget. Lalu Ibu Yosi bilang, kenapa begitu? Kamu bikin dosa? Saya bilang, ya. Ini hukuman Tuhan pada saya. Saya nggak bisa lihat ada apa di belakang. Sakit sekali. Selalu siap begini, sakit. Tapi waktu Pak Yanto datang dengan ayam goreng, hilang sakitnya. Saudara. Sakit. Saudara pernah nggak kalau sakit dalam ini, Tuhan kenapa sih sakit nih Tuhan? Apa yang kurang Tuhan? Ya, tiap hari saya PA, walaupun saya akhirnya habis tuh kuota, saya PA. Kok kenapa begini hidup saya Tuhan? Apa yang salah pada saya? Tuhan bilang, Biongo. Sudah ngerti nggak Biongo? Kalau yang begini kamu tanya saya. Kalau saya tanya kenapa kamu nggak berserah pada saya, kamu jawab apa? Ya Tuhan, roh penurut tapi daging lemah. Mau sih Tuhan, tapi bagaimana Tuhan? Masih di dunia ini. Terang telah datang ke dalam dunia. Dunia diciptakan olehnya. Tapi ada banyak orang melakukan dosa, dia pikir bukan dosa. Dan bangga sekali membela diri. Pakai ostok orang lagi, orang Manado bilang. Apa itu ostok? Ini gaya Ibu Yosi, bukan sih. Ostok itu pengaruhi orang, bukan begitu kan? Begitu kan nama juga manusia kita ini, ya kan? Ibu Yosi pernah bilang ostok begini, seperti gigi. Nanti apa ini gigi? Oke, belajar bahasa Manado. Makanya saya boleh kawin dengan orang Manado. Kenapa begini Tuhan? Tuhan, kenapa ada orang menderita? Tuhan, kenapa susah saya Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan Tuhan mesti jawab itu. Ya, bukankah dunia begitu? Bukankah kita capek menjawab? Mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Itu saya baru beberapa hari lalu di WA. Pak Sony bilang orang selamat karena mendengar Injil. Orang selamat karena Yesus. Nah, bagaimana dengan orang yang ada di pedalaman sana yang tidak pernah dengar Injil? Bagaimana mereka selamat? Saya bilang saya nggak tahu kan. Memang saya juru selamat? Bukan. Saya nggak tahu. Tapi tega banget Tuhan selamatkan. Saya jadi darah tinggi, saudara. Orang nanya begitu ke saya. Tega banget Pak Sony, Tuhan tinggalkan dia berdosa. Saya bilang, hampir mau bilang Biongo, tapi nggak pakai bilang gitu. Saya bilang, Bapak Ibu, gini nih. Apa kewajiban Tuhan untuk menyelamatkan dia? Apa kewajiban Tuhan, apa keharusan Tuhan untuk selamatkan saya? Dan kita semua di sini juga saudara di rumah. Apa harus Tuhan lakukan itu? Bagaimana? Bisa jawab saya? Harus. Untuk selamatkan? Enggak, saudara. Yang harus adalah engkau dihukum di neraka. Benar nggak? Jadi ketika ditanya, kenapa Pak? Tuhan nggak punya kewajiban itu. Ya, Tuhan sudah ciptakan dan dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah tunjukkan bahwa dia ada, lalu engkau mengabaikan dia. Dan sialnya adalah orang lain yang tanya, kenapa Tuhan tidak selamatkan dia? Lalu ngapain? Hah? Emang apa hak kita tuntut Tuhan? Saudara lihat ini Tuhan? Seorang bilang pada saya, kalau begitu Tuhan sadis.
Hah? Kata itu pun nggak tepat bagi Tuhan. Begini, kalau Tuhan sayang saudara, dia sayang lebih dari apapun kan? Ya, dia sayang sekali kan? Nah kalau dia marah cuma seperti saya marah, atau dia marah sekali. Nah kalau dia marah sekali, siapa yang bisa bujuk dia? Nggak bisa. Jadi ketika orang bilang ke Tuhan, kenapa yang itu susah? Kenapa yang itu tidak diselamatkan? Kenapa? Saudara, saya mau bilang pada saudara, Tuhan tidak punya kewajiban itu. Jangan tuntut Tuhan. Lalu engkau bilang gini, kalau gitu saya nggak usah percaya pada Tuhan, karena itu yang engkau mau. Sebenarnya itu. Engkau tuntut Tuhan supaya Tuhan baik padamu, tapi ketika Tuhan melakukan sesuatu, kalau ini kan saya nggak percaya pada Tuhan. Kira-kira Tuhan mau rugi kalau saudara nggak percaya? Kira-kira Tuhan mau rugi kalau Sony Roland Pontoloka nggak percaya? Kira-kira Tuhan mau rugi nggak kalau Sony Roland Pontoloka tidak melayani Tuhan? Enggak, saudara. Siapa lo? Bisa lihat? Karena dia datang ke dalam dunia, dunia menolak dia. Hati-hati ya, hai orang anugerah. Ya, dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ya kan? Nggak terima tuh. Cuma nanya. Selalu nanya, bagaimana itu? Dan sialnya dia mesti puas, saya mesti jawab, kita mesti jawab, dia mesti puas. Dianya yang nggak mau percaya pada Tuhan, tapi dia nanya supaya memperkuat dia tidak percaya. Jadi kalau dia nanya lalu kita tidak, kok begitu sih Pak? Kok begitu sih Bu? Masa Tuhan begitu? Nah yang Tuhan yang engkau tahu seperti apa? Coba tolong bilang pada saya. Kira-kira begitu ya kalau saya tanya ya balik ya. Ketika protes kepada Tuhan, kira-kira kalau saya tanya, ya Tuhan yang engkau mau itu seperti apa? Mesti baik, oke, silakan. Cuma baik aja. Adil. Suci Tuhan, kudus Tuhan, pencipta Tuhan, tidak ada penasehat bagi Tuhan, tidak ada yang menasihati Tuhan. Lalu kita punya hak apa? Kalau ayat Alkitab itu cuma berhenti di situ. Dunia menolak dia, tamat kita. Tetapi Tuhan kan bukan seperti itu ya. Ayat 12 dia bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia cuma tuntut apa sih? Kamu percaya nggak saya ciptakan dunia ini? Kamu percaya nggak saya yang jaga di dunia ini? Kamu percaya nggak saya yang topang dunia? Percaya nggak? Lalu kita bilang gampang sekali percaya. Iya. Tapi bagaimana proses sampai dia tanya, percayakah engkau? Percayakah engkau bisa masuk surga? Saya sudah mati bagimu. Saya berkorban bagimu. Itu jarang sekali dipikirkan. Yang dipikir cuma ilmu gini, kok cuma percaya Pak? Sola fide Pak? Kok cuma percaya Pak? Tapi tahu nggak saudara, proses sampai dia tanya, apakah engkau percaya? Dia datang ke dalam dunia dan dunia menolak dia. Saudara, ini kan udah mau Natal ya? Masih lama ya? Oh, ini besok November, langsung mulai ini. Babi sudah mulai ketakutan di Manado ini. RW juga sudah mulai takut mereka. Sudah mulai dan kita mulai nyanyi. Dia datang di Palungan dengan senang sekali kita menyanyi. Anak Tuhan tuh datang lahir di Palungan, kita ketawa-ketawa. Puji Tuhan. Lahir di Palungan. Memang saudara kira enak tuh dari surga yang mulia lalu turun tinggal di Palungan? Lalu hidup tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, hidup menderita, dipukuli oleh orang-orang yang dia sayang, dipukuli oleh orang-orang, dicambuk oleh orang-orang yang dia sayang. Memangnya mudah itu saudara? Lalu disalib, tapi dia bilang pada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sesudah itu lalu Yohanes tulis kitab ini. Jadi kitab ini ditulis oleh Tuhan Yesus di sorga. Makanya dia bilang telah. Yohanes bilang, Yohanes 3:16, Yohanes 1:12, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia cuma tanya, percayakah engkau? Dia sudah sakit sekali, sudah menderita sekali. Lalu dia tanya, Sony, percayakah saya dapat menyelamatkan engkau? Sony, percayakah saya menyelamatkan engkau? Percayakah?
Lalu saya tanya, belum Tuhan, belum jelas, coba bikin lagi Tuhan. Sekali lagi. Itu yang Alkitab bilang, kalau engkau menolak, engkau sedang menyalibkan Yesus 2 kali. Kalau engkau menolak Yesus mati bagimu, engkau sedang menginjak-injak kepala anak Allah. Saudara mau tahu ayatnya? Mari kita lihat Ibrani pasal 10. Saya sebenarnya jarang mau buka-buka Alkitab di kitab lain. Tapi ini saudara mesti lihat ini. Ya kan? Ibrani pasal 10. Ada dosa-dosa sengaja. Ya. Sengaja berbuat dosa, ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Apa itu dosa itu? Itu dia sudah datang padamu, dan engkau tolak. Dia sudah datang kepada dunia, dan dunia tolak dosa sengaja. Apa yang terjadi dengan itu? Yang terjadi ayat 27, Ibrani 10 ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dengan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak kepala anak Allah, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Engkau tolak, selesai hidup lo. Saudara, tetapi orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang durhaka, penolak Yesus, menghina Tuhan dengan sadar atau tidak sadar, yang hidupnya berkelimang dosa, tapi masih lihat dosa orang, padahal dia berada sama-sama dalam kubangan dosa, tapi sibuk juga dengan dosa orang lain, sehingga merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan lucu, sama-sama main lumpur, tapi merasa dia lebih bersih dari orang lain. Orang munafik banget kayak begitu. Ya, sangat-sangat. Menerima diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada 2 anak, anak-anak Allah karena percaya pada Yesus, dan ada anak tunggal Allah. Bayangin aja tuh orang-orang berdosa yang hina, harusnya di neraka, dan kita dan selalu menuntut Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa Tuhan hidup saya seperti ini? Ya kan? Kenapa? Tuhan bilang orang-orang itu yang ketika percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi apa di atas itu? Menjadi terang, hidup di dalam terang, gitu ya, di situ. Dia harus terang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan oleh dia. Orang yang ada dalam terang itu sebenarnya tidak pernah takut dengan gelap, gitu ya. Kalau ada terang ini kan nggak ada yang nggak takut gelap ya. Siapa yang takut gelap kalau terang? Ada gelap? Nggak ada. Karena terang itu menelan itu kegelapan. Orang yang dalam terang nggak pernah takut dengan gelap. Makanya orang yang jadi anak-anak Allah nggak pernah harusnya takut dengan sesuatu. Pasti nggak akan bilang begini, Tuhan kenapa begini ya hidup saya. Kita akan bilang begini, Tuhan ada Engkau. Hidup seperti ini Tuhan, tapi ada Engkau. Kita mengalami itu dengan COVID ini. Tapi ada Engkau. Ada Engkau Tuhan. Setiap saat. Dimanapun berada, saya anak-anak Allah. Saya sekarang percaya pada Tuhan Yesus. Karyanya luar biasa bagi hidup saya. Dan tidak mungkin meninggalkan saya. Kalau dia bayar dengan nyawanya, bagaimana mungkin dia biarkan saya? Saya lupa lagi pakai jam hari ini. Saya mau contoh ke saudara, lupa pakai jam. Almarhumah Katie Ward. Sebelum meninggal, dia bilang pada saya, Pak Sony ada hadiah yang saya mau kasih ke Pak Sony. Tolong jaga. Lupa saya bertahun-tahun. Baru 2 minggu lalu ingat. Ada jam yang dia kasih. Wah, saya setiap lihat ini Katie ada di sini. Ini ada cinta Katie kepada saya. Dan dia bilang pada saya waktu itu, Pak Sony, ini saya beli di Bali. Bali ini masih ingat Pak Sony. Pak Sony utus saya ke Bali supaya kita bisa melayani Tuhan di Bali. Tolong lihat jam ini.
Saya nggak akan sia-siakan jam itu. Udah rusak dibenerin sama Ibu Yos. Ya kan? Jadi kalau saya pakai jam, lalu kemarin nggak lihat saya udah begini-begini. Udah begini. Nggak ada yang orang lain. Terus saya tanya, ada yang tahu jam nggak di sini? Nggak ada. Ada yang tahu jam nggak? Nggak ada. Goyang-goyang. Sudah berapa menit nggak ada yang tanya. Terpaksa saya bilang ke Oma Lena, ini jam baru loh. Nah, kalau Pak Sony kita nggak lihat. Aduh, sedih banget. Saya udah pakai jam, nggak ada yang lihat. Itu kan kalau orang kasih, saudara. Kalau Tuhan kasih keselamatan padamu, engkau bangga nggak tunjukin kepada orang? Saya sudah selamat karena Tuhan. Padahal saya berdosa sekali. Kalau engkau mau tahu saya berdosa sekali. Tapi Tuhan selamatkan saya menjadi anak Tuhan loh saya. Lihat nggak di saya Ibu Upi? Saya sekarang anak Tuhan. Ibu Upi bilang, sama Pak kita. Yang sama kan? Ya. Orang yang ada dalam terang akan melihat orang. Orang yang ada dalam terang tidak pernah takut gelap. Kenapa? Karena dia bersama-sama dengan yang menciptakan terang. Yang adalah terang, saudara. Jadi, dia telah datang, engkau telah percaya, engkau telah menjadi anak-anak Allah, engkau telah berada di dalam terang. Tolong ingat, ada banyak orang berjuang untuk pelayanan. Ada bahkan yang dibakar karena melayani Tuhan. Ada yang dianiaya karena melayani Tuhan. Ada yang pergi jauh karena melayani Tuhan. Lalu kita kenapa di sini? Karena di sini kita juga harus melayani Tuhan. Jadi ketika Pak Das datang, Pak Daniel tadi datang, dia datang di sini, lalu saya bilang, saya lagi bikin buku acara, Pak. Dia nggak bilang, karena kami biasa begitu waktu di P6 sana. Jadi saya cuma bilang, ini saya akan bikin begini, dia langsung ambil, lalu dia duduk di lantai. 68 tahun loh itu duduk di lantai, saya nggak bisa duduk di lantai. Saya mesti duduk di kursi kebesaran. Suatu orang besar. Dia duduk di lantai, dia udah mulai iris-iris. Begini, nanti Pak kita bikin begini. Dan sudah jadi. Wow. Luar biasa. Sudah jadi. Saya bilang ke dia, Pak Daniel, Pak Das, Ale, tahu nggak kenapa Bapak ada di sini? Salah satunya adalah melayani ini, membuat itu buku acara itu, karena saya mau ke Ngembul, ke Dungung, ke Blitar. Pak Das, tahu nggak itu kira-kira? Sadar nggak Tuhan suruh itu? Pasti nggak dong. Tuhan kan nggak bisik. Ayo ke Jakarta. Kan tujuannya cuma lihat anak kan? Cucu. Tapi kan mesti ada pelayanan. Saudara tahu nggak? Apapun yang kita mau lakukan pasti di ujungnya adalah pelayanan. Cuma kecil aja. Ada orang yang pergi. Hari ini, hari reformasi. Bagaimana para hamba Tuhan? Ada Zwingli, ada Calvin, ada Martin Luther, ada orang-orang lain, ada John Huss, ada macam-macam. Bahkan ketika dia terjemahkan Alkitab, dia dibakar hidup-hidup di situ. Karena dia terjemahkan Alkitab. John Huss namanya. John Huss tulisannya. Ada banyak sekali orang seperti itu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah ada di dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena dari hamba dosa yang sangat kelam, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Tetaplah bersyukur. Karena sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena kalau kita hidup dalam terang, kita nggak boleh takut apapun. Karena kita dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena ketika kita tidak takut, tidak ada lagi keraguan, kita harus melayani Tuhan. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, Tuhan akan menguatkan saudara. Ya,